Seorang wanita bernama Caroline yang memiliki tetangga baru yang kamar mereka terpisahkan oleh dinding. Masalahnya tetangga baru itu suka berisik malam-malam dengan orang yang berbeda. Dinding mereka yang entah setipis apa itu selalu berdentum keras mengakibatkan pajangan dinding Caroline bahkan terjatuh. Dan bagaimana Caroline bisa tahu kalau lawan bermain tetangganya itu berbeda-beda? Karena ciri khas mereka yang tidak sama. Ia menjuluki wanita-wanita itu dengan julukannya masing-masing. Si Spang alias si kucing betina karena suka mengeong-ngeong, lalu wanita pengikik. Dari aktivitas apartemen sebelah itulah Caroline mengetahui nama pria itu adalah Simon, yang ia juluki sebagai Simon Walbanger, si pembentur dinding. Caroline memiliki sahabat dekat yang bernama Mimi dan Sophia, yang selalu membantu Caroline kapanpun dan dimanapun. Mereka bertiga merupakan sahabat sejak lama yang selalu bersama-sama sampai saat ini. Caroline menceritakan ke atasannya kalau kamar apartemen bekas Jillian setiap malam sering kedengaran suara orang yang sedang berpusreng sampai bergetar ke kamarnya. Sehingga ia merasa terganggu setiap malam akibat berisiknya tetangga Caroline saat berpusreng. Jillian sebetulnya tidak tahu siapa bekas tetangganya itu. Soalnya waktu Jillian masih tinggal di sana tidak pernah terjadi peristiwa itu. Jillian justru mengira kalau Caroline ini merasa sakne mendengar tetangganya yang sangat heboh berpusreng. Malam harinya Mimi dan Sophia sengaja datang ke apartemennya Caroline. Sebab saat itu Caroline terlalu banyak minum, maka harus diantar sama mereka. Tapi tak berapa lama keduanya mendengar suara yang sedang berpusreng dari kamar sebelah, seperti kejadian semalam yang terulang terus. Sehingga Caroline memberitahu kalau sejak pindah ke kamar apartemen itu, ia selalu terganggu dengan ulah tetangganya yang selalu berganti pasangan untuk berpusreng. Sebab permainan mereka sangat heboh sampai mengguncang dunia. Tentunya Mimi sebagai wanita normal justru ia mengira kalau pria yang menjadi tetangganya itu cukup hebat dan bertenaga kuda. Caroline justru mau memarahi tetangganya itu bukan karena sakne seperti yang diucapkan sama Mimi. Akibat sering terganggu tidurnya, Caroline merasa kesal dengan ulah tetangganya itu. Sophia dan Mimi justru menyuruh Caroline agar mendekati pria itu. Dan tidak ada salahnya mencoba dengan Simon, sebab pria misterius itu selalu bergonta-ganti pasangan tiap malamnya. Besok malamnya Caroline tidak mendengar lagi ada guncangan dari balik kamar apartemennya. Ia pun mencoba mengintip pagi hari, apakah pria itu membawa wanita lagi tadi malam. Yang saat itu juga tidak terlihat adanya wanita yang keluar dari kamar pria tersebut. Dugaannya salah. Ternyata malam harinya kembali lagi guncangan hebat dari balik di kamarnya Caroline. Karena seperti biasa pria itu membawa wanita lagi ke kamarnya. Caroline kembali bertemu dengan Cory, mantannya dulu yang sering main lato-lato sama Caroline. Lantaran masih berharap Caroline mau balikan sama Cory, ia terus berusaha merayunya. Tapi sampai detik ini Caroline belum bersedia dan lantas meninggalkan Cory. Entah kenapa malam itu kebetulan Caroline lagi merasakan kesaknean yang tidak bisa dibendung. Ia pun membayangkan semua pria sedang berpusreng dengannya. Tapi khayalan Caroline terganggu lagi karena ada getaran dan suara-suara yang timbul dari balik apartemennya itu. Karena kesal, pada suatu malam Caroline nekat untuk menggedor pintu depan apartemen tetangganya itu. Dari situlah ia melihat secara langsung bagaimana rupa si Walbanger itu alias Simon. Sebenarnya selain merasa terganggu karena tidurnya jadi tidak nyenyak, Caroline punya masalah dengan ketidakhadiran O sejak aktivitas saksofonnya secara brutal yang pernah ia lakukan beberapa waktu lalu. Karena itu pula lah ia terganggu dengan kegiatan ruangan sebelah itu. Namun sejak melihat tetangga barunya yang menurut Caroline cukup tampan dan kuat, ia justru membayangkan kalau dirinya berpusreng dengan Simon. Di suatu pesta, Caroline bersama sahabatnya Mimi dan Sophia justru bertemu dengan Simon, tetangga barunya yang suka main lato-lato. Rupanya Simon ini merupakan sahabat dari atasannya sendiri, Jillian, yang kebetulan diundang ke pesta yang sama. Karena tidak sukanya Caroline dengan Simon, ia pun mengajaknya untuk berbicara empat mata di tempat terpisah. Tapi lantaran ucapan Caroline tidak membuat Simon merasa bersalah, sebab apa yang dia lakukan dengan para pasangannya adalah hak manusia. Tentu Simon tidak mengaku salah. Justru Simon mencium Caroline di tempat itu juga dan langsung mendapatkan balasan dari Caroline. Sejak itulah keduanya sepakat untuk berdamai dari permasalahan selama ini karena Simon sering mengganggunya tiap malam. Malam itu entah kenapa perasaan Caroline berbeda. Ia justru lebih tertarik berbicara dengan tetangga barunya itu. Bukan karena punya tenaga kuat, melainkan Simon orangnya cukup perhatian dan romantis. Perkenalan mereka menjadi lebih dekat.
Sehingga Simon yang biasanya sering membawa wanita ke kamar apartemennya menjadi dikurangi. Bahkan sempat ada insiden yang terjadi ketika Simon mau membawa wanita bernama Lizzie. Kucingnya Caroline memberontak dan mengejar Lizzie sehingga ia ketakutan dan akhirnya acara selamatan di apartemennya Simon pun batal. Suatu malam saat jalan pulang ada pesan masuk ke nomornya Caroline yang ternyata itu dari Simon. Caroline sempat bingung dari mana ia bisa mendapatkan nomornya. Padahal selama mereka ketemu belum pernah Caroline memberikan nomornya ke Simon. Selama perjalanan pulang, keduanya pun saling melempar pujian melalui pesan singkat. Dan ujungnya Caroline berjanji akan membuatkan kue pie untuk Simon. Mimi kemudian mengajak Caroline untuk datang ke sebuah villa nenek dan kakeknya Sofia minggu depan. Namun Caroline belum memutuskan apakah ia akan ikut berlibur bersama mereka keluar kota. Sebab Caroline tahu kalau Mimi dan Sofia akan berangkat bersama gebetan mereka. Sementara Caroline masih sendirian. Untuk itu ia belum memutuskan mau gabung. Niall, gebetan dari Sofia, justru mengajak Simon ke villa bersama Ryan, Mimi dan juga Sofia. Kemungkinan Caroline juga ikut. Simon langsung menanyakan ke Caroline apakah dirinya ikut ke villa bersama teman-temannya juga. Simon mau ikut asalkan Caroline bersedia ikut. Maka terjadilah kesepakatan di antara mereka akan ikut bersama minggu depan. Besok paginya terjadi insiden di apartemennya Caroline karena keran airnya bocor. Karena suaranya keras dan terdengar ke kamarnya Simon, ia pun datang mencoba membantu Caroline memperbaiki keran airnya. Setelahnya, Caroline membawa kue ke kamarnya Simon. Disitulah mereka saling mengenal lebih jauh dan makin akrab. Mereka berjanji untuk menjadi teman dekat sejak itu. Simon mengatakan kalau semua wanita yang ia bawa ke apartemennya selama ini adalah hanya sekedar begituan, dan untuk masalah hati tidak ada satupun yang terpaut di hatinya. Sehingga apa yang dia lakukan dengan semua wanita yang ia bawa hanya untuk kesenangan saja. Setelah obrolan mereka berdua, Caroline jadi mimpi begituan dengan Simon. Bahkan tak sadar ia memanggil-manggil nama Simon. Caroline lalu mengundang Simon ke kamarnya untuk membuatkan kue pie sebagaimana sudah dijanjikan sebelumnya. Dengan membantu Caroline, Simon pun makin memendam rasa yang memang kalau Simon suka sama Caroline. Meskipun pada saat itu keduanya masih malu-malu mengungkapkan. Kemudian Simon mengajak ke kamar apartemennya untuk menonton film horor dengan kondisi lampu dimatikan. Karena ketakutan, Caroline tak kuat melanjutkan tontonannya, sebab ia hanya bisa sembunyi di balik pelukannya Simon. Bahkan ketakutan itu sampai malam hari saat ia mau tidur. Sehingga ia menjerit dan ditelepon langsung sama Simon. Akhirnya Simon menemani Caroline di kamarnya sampai pagi hari. Tapi belum terjadi permainan lato-lato di saat itu juga. Besok lusanya mereka berangkat keluar kota bersama keempat teman mereka untuk berlibur ke villa milik neneknya Sofia. Ketiga pasangan itu rencananya mau membuat suasana romantis dan sedikit dengan rasa syahdu. Bahkan di situ akan terjadi awal mula Niall dan Sofia serta Ryan dan Mimi. Kedua temannya akan berpusreng dengan pasangannya masing-masing, sehingga membuat Caroline merasa ingin mengikuti jejak kedua temannya itu. Bahkan ia tak segan-segan berterus terang ke Simon kalau ia mau mengikuti langkah mereka. Dan akhirnya Caroline yang mendesak Simon terlebih dahulu untuk berpusreng. Tetapi entah kenapa Simon menghentikan karena ia merasa bersalah untuk melanjutkan permainan mereka. Akhirnya Caroline marah dan sempat tidak mau berbicara dengan Simon. Besoknya di apartemen mereka, Caroline memanas-manasi Simon sebab ia janjian untuk kencan sama si James, pria yang baru ia kenal di sebuah restoran. Sehingga Simon yang merasa kalau dirinya kini suka sama Caroline jadi cemburu. Tapi perasaan Caroline tidak bisa dibohongi, dan sebetulnya memang hatinya itu menginginkan Simon bukan James. Bahkan sampai mereka kembali ke apartemennya, Caroline yang mau berpusreng langsung dihentikan dan mengusir James dari kamarnya. Tapi setelah melakukan penjajakan dengan Caroline, Simon pun mengungkapkan kalau dirinya suka dengan Caroline dan lebih nyaman dengannya. Ia justru mengaku sudah meninggalkan kebiasaannya dengan wanita yang selama ini ke apartemennya. Caroline akhirnya luluh juga karena memang Caroline juga suka sama Simon. Simon lalu mengajak Caroline ke Spanyol, ke tempat impiannya selama ini, dan berkunjung ke sebuah villa milik orang tuanya. Di tempat itulah keduanya mulai merasakan benih-benih cinta yang tumbuh dari dalam hatinya. Tanpa basa-basi, di situ pertama kali mereka mulai berpusreng. Semasa liburan mereka berdua di Spanyol, keduanya sering untuk berpusreng. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Wallbanger.
So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thank for watching video, and until next time.